Di episode kali ini, gue dan Livia mau spill kita ngapain aja selama 4 hari 3 malam di Shanghai. Dan ini bakal jadi penutup jalan-jalan kita di China. Jangan sedih, karena kalau video travel kita rame, kita bakal terus jalan-jalan dan update kalian terus. Good morning. Udah di mana sekarang kita, Liv? Kita ada di Bandara Chongqing, Iya. lagi mau terbang ke Shanghai. Kita sebenarnya pesawat tuh jam 8.10, 8.10. cuman dia delay jadi jam setengah 10-an. Tapi untungnya pas lagi delay itu kita masih di hotel ya. Iya. Terus sekarang kita udah di bandara nih. Tapi yang gue realize ya di sini tuh di Cina tuh keren banget loh. Keren sih. Iya nih, kasih lihat ininya dulu. Setelah kalian selesai imigrasi gitu-gitu. Iya. Nah, terus bisa kelihatan dong kalian masukin flight kalian, ketahuan gate-nya berapa, sekarang jam berapa, suhunya berapa. Oke. So cool. Nah, kayak gitu-gitu. Terus, lu bisa ngecas Bisa ngecas. dong. Tuh. Terus Hebat kayak sih Cina. belakangnya kayak gini nih. Sekalian bawa iklan. Tapi sebenarnya pas lagi si Livia bawa kayak ginian tuh rasanya kayak Kayak om-om. kayak om-om jalan-jalan pagi gitu loh. Nah ini yang namanya Nap Hubs. Nah, ini jam 8 sampai jam 10. Agak sih kayak tempat buat tidur gitu sih. Ini harganya nih 35 yuan. Ini kayaknya mungkin yang bisa bahasa Mandarin, coba correct me if I'm wrong. Jujur China tuh maju banget sih. Kayak bener-bener udah advance gitulah, kayak living 2050 mungkin sekarang ini. Anyway, sekarang kita lagi mau catch a flight di Chongqing ke Shanghai. Ntar kalau sampai Shanghai, ntar kita kabarin lagi. Oke guys, kita udah sampai di Shanghai. Ini kita baru banget check-in. Hotelnya itu kita di SSAW, hotel bintang 3 gitu. Tapi dia lumayan luas juga sih ya. Ini kamar mandinya. Toiletnya nggak ada bidetnya, sedih. Iya. Terus kayak wastafelnya lumayan mampet. Okay, it's a no-no. Nah, terus jalan masuk, king size bed, dapat sofa sih. Sebenarnya lumayan spacious sih aku bilang. Yang paling oke sih sebenarnya hotel tuh di Moxi Chongqing sih. Itu bener kayak pas tengah-tengah banget. It's so good banget, bagus deh. Tapi ya first impression aku tentang Shanghai, jutek-jutek ya orangnya ya. Apa kita lagi dapat yang kurang oke aja sih? Tadi titinya jutek banget kayak gitu. Iya. Bukan dibantuin nih bawa koper ya. Ada cicaknya kayak di mulutnya. Nah, tapi emang iya sih. Kayak aku juga berasa gitu sih. Kalau misalnya nih aku harus compare kayak 3 series ya di Cina gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dari humannya sendiri menurutku kayak Chongqing paling oke sih. Ya udah, kita mau langsung jalan nih. Kita mau makan dumpling, habis itu kita mau makan crab noodle yang lagi famous di Shanghai. So, yeah. Oke, ini jadi the face of Shanghai. Kurang lebih kayak gini lingkungannya. Shanghai gimana, Liv, cuacanya? Udah nggak dingin kan? Udah nggak dingin? Tapi masih sejuk. Oke. Mungkin kayak suasananya kayak di Beijing gitu kali ya. Pagi mulai dingin, terus siangnya tuh udah nggak terlalu dingin-dingin banget gitu. Ini dekat sama hotel kita, dekat sama Yuyuan Garden juga ya, Liv. Sama yang gue realize ya, di antara 3 kota nih, si Beijing tuh paling banyak orang-orang tuh pakai sepeda. Terus habis itu kayak jalanannya tuh ada jalanan untuk orang pakai sepeda, motor, dan kaki gitu. Cuman kayaknya Beijing doang deh yang paling spesial. Semua orang dapet privilege yang sama gitu, nggak cuma mobil. Nah, yang gue suka juga tuh di China tuh, dia tuh ada kayak banyak park gitu loh, yang bisa kalian tuh duduk-duduk tuh. Buildingnya tuh kayak di mana ya, kayak sama tuh kayak ngingetin sama Eropa gitu nggak sih? Kita masih mencari bakmi kepiting, jauh-jauh dari Jakarta makan bakmi kepiting kita. Padahal di Pontianak ada loh. Oke,
Oke, the food is here. Kita udah kelaparan banget. Sekarang udah agak telat. Jam 3, kita belum lunch. Terus ini makanan yang sini nggak tunggu-tunggu sih sebenarnya. Dia udah kayak craving banget buat cobain si crab noodle ini. Bukan kayak bakmi kepiting yang di Pontianak loh, agak sedikit beda. Nyebelin. Tapi jujur agak Oke. mahal sih guys. Iya. Ini kayaknya the most expensive dish kita makan selama di Cina gitu. Tapi dia udah dapat satu set itu, udah dapat sup, udah dapat pickles, habis itu dapat kayak sauce lagi gitu loh. What? Main? Cobain. Cheers. Enak sih, kayak sesuai dengan konsepnya gitu. Berasa banget full of kepitingnya sih. Ini pasti kayak full of kolesterol sih, tapi enak. Tapi worth it gak, Les? Untuk harga 168. Tapi mahal banget sih. Mahal ya? Mahal banget. Tapi dia lokasinya itu tuh di sekitaran perkantoran, Liv. Dan sewanya juga mahal di sini. Apakah kamu bakal balik lagi kemari, Liv? Pertanyaannya? Untuk Kayaknya sekali coba cukup deh aku deh. gitu ya. Oke, next we have soup dumpling, harga 48 yuan. Basic soupnya tadi kamu udah coba ya, kayak mirip sama yang ini ya. Tapi lebih gurih, tuh berasanya tuh kayak apa ya, kayak gurih seaweed gitu loh. Coba nampaknya. Tadi kita masuk kemarin tuh awalnya sepi tau, terus tiba-tiba rame. Ini kita good energy. Good energy. Dampaknya enak-enak aja sih. Nothing strong sih. Apa yang spesial juga? Kayaknya buat lidah aku kayak ya enak gitu, cuman apakah spesial kayak ya udah aja gitu. Kita cobain xiaolong pao. Xiaolong pao itu kayak staple dish di sini ya, Liv? Di Shanghai. Kayak setiap kota kan punya apa signature dish sendiri kan. Misalnya kayak di Beijing tuh orang tuh lebih suka Peking duck gitu kan. Ini caranya Ambil dulu, terus lu robek ujungnya. ujungnya, karena dia ada supnya gitu. Biasanya terlalu panas kalau lu langsung makan. Iya. Ya, dia udah keluar. Kita seruput kuahnya. Seruput. Oh. Ini pork and black truffle. Gila sih, ini gokil sih, kayak gini sih gokil. Black truffle-nya sih ya, dahsyat. Baik. Gue bisa kasih rekomendasi tadi kalau dari 3 ini, buat gue personally, lu kalau mau cobain mie harga 500 ribuan, cobain yang ini yang tadi kita pesen, noodle-nya, sama xiaolong pao black truffle. Anyway, kita bakal lanjut lagi nanti pas kita udah sampai di city center-nya. Bye-bye. Oke, ini jadi tempatnya namanya nggak bisa kebaca, tapi dia dapat Michelin Star. Itu banyak banget tuh. Kalian lihat nih Michelin Star-nya dari tahun 2019 sampai 2025. Wajib cobain. Next Destination. Di sebelah restoran yang tadi tuh ada Yeah. restoran Michelin Guide gitu, banyak awardnya. Terus kita penasaran, kita masuk ke bagian dia tuh jual kayak apa sih, bakpao kecil gitu ya. Iya, kayak bakpao kecil gitu sih. Harganya 11 yuan dapat 4 Tempat ya. Kira-kira ya seperti ini apa sih itu, dalamnya dagingnya macam-macam, ada yang udang, ada yang pork, ada yang foie gras gitu. Aku ngeliat persamaan di Liv. Kayak kalau lu di Cina Utara, kayaknya banyak kayak gini-gini nih, kayak bakpao, xiaolong pao gitu-gitu. Di Beijing kan juga kayak banyak dumpling gitu. Iya, meat pie gitu. Sedangkan kayak di Chongqing tuh udah enggak ya, mereka lebih makannya kayak goreng-gorengan Iya, gitu. malah ya. Sebenarnya lebih sehat yang di utara punya sih. Anyway, kita langsung cobain. Ini kayak bakpao kentang, tapi enak banget, lembut banget. Jadi kayak lu dapet, kalau bakpao kan cuma kayak kukusan doang kan, jadi cuma lembut doang kan. Kalau ini tuh kayak lu dapet kayak garing-garing di bawahnya ya nggak sih? Garing-garing. Ini dagingnya enak banget ya. Jadi gue liat sempat juga kayak
Ini tuh terkenal sama nasi goreng sama cutlet gitu deh. Mereka sering buat kayak gitu-gituan. Cuma kita udah terlalu kenyang sih. Jadi udah pesan 3 menu, ditambah 1 menu lagi 4. Ya abis ini kita mau balik ke hotel dulu, mau istirahat. Terus malam-malam kita bakal ke depan kali ya, sebelum sunset. Good morning from Shanghai. Pagi ini cuaca lagi berkabut, lagi hujan. Jalanan becek, nggak ada ojek juga lagi loh. Tapi kita tetap semangat. Kita mau explore Shanghai. Karena kemarin kita kecapean. Sekarang kita mau cobain Shixinquan. Jadi Shixinquan itu restoran Michelin yang nggak ada distinction-nya. Jadi tuh ini masuk ke list Michelin yang di websitenya itu. Ya. Tapi dia belum dapat star, belum dapat apa Michelin star 1, 2, 3 ataupun Bib Gourmand-nya itu. Karena dia sebenarnya enak, dia udah enak, tapi dia belum bisa masuk syaratnya gitu. Cuman tetap enak kok gitu. Kalau kalian punya Michelin Guide app, di situ ada listnya. Cuman dia masih belum dapat logonya gitu. Nah jadi kita mau cobain gitu. Sebeda apa sih yang ada logo sama yang nggak ada logo? Gitu. Ini perjalanan dari hotel kita di Sasao Boutique Hotel itu sekitar 13 menit lah. Jadi sebenarnya dekat sih. Dekat. Ya, one of the closest Michelin resto gitu dari tempat kita. Nah, ini tampak luarnya guys. Kayak gini. Lihat ya, berkabut atasnya tuh. Kayak berasa lagi di puncak. Oh ya, gue mau kasih report juga nih untuk hotel yang kita tinggalin, yang SSAW ini. Sleepless banget di hotelnya. Bednya itu tuh enak banget loh. Benar-benar dari 3 hotel yang kayak gue udah pernah kunjungin nih, yang selama di Cina. Ini yang kayak paling sleepless nih. Kacau. Bahannya apa nggak ngerti, cuman nyaman banget. Sekarang kita udah sampai di restorannya. Kurang lebih bahasanya kayak gini lah ya. Ini nomor 1, which is yang ini yang gue punya, yang mie kering. Mie kering terus pakai daun bawang sama 1 daging gede. Iya, dagingnya kayak segini gede. Gede sih. Jadi dia punya on the other hand yang pakai kuah, dan dia punya lebih spesial, harganya 53. Iya. Tapi dia dapat spesialis di sini juga. Spesialisnya ini justru. Karena dapat 3 jenis daging. 3 jenis daging. Ada pork, ada apa belut, sama apa sih ikan ya? Kayak ada yang dagingnya gede banget gitu loh, kayak gini. Sama dia berkuah pork gitu. hop. Dia berkuah gitu. Oh, oke. Mari kita coba. Kalau gue punya dapat ya. Kamu mau coba yang sama dulu nggak? Yang sama-sama Iya, kering? boleh banget. Jujur ya, gue sangat tertarik sama punya dia sih. Kalau buat aku sih lebih menggiurkan ya dibandingkan yang kuah. Cuman karena hari ini hujan, makanya aku pilih yang Kuah gitu ya. Tapi nggak tahu harganya semahal itu. Ntar minyak ketarik, habis itu jadinya Ciuman. Gue berasa kayak orang-orang Shanghai itu demen banget kayak makan ramen ya Liv. Enak loh. Iya. So good. Ini coba dagingnya deh. Lembut banget. Lembut banget ya. Lembut banget. Luar biasa. Enak sih, manis gurih, comforting gitu. Aku rasa kayak ada rasa-rasa kayak Thai food teh versi Malaysia yang manis gurih. Unik sih. Baru pernah cobain kayak gini. Kayak manis gurih ya benar. Cuman Tapi ini nggak too close, nggak terlalu herbal banget sih. Iya, ini nggak ada rempahnya gitu. Mau cobain apa belutnya? Iya, cobain. Hopefully it's belut ya, bukan ular. Ngeri. Soalnya sini mungkin jual ular gitu. Cheers. Belut. Belut ya? Manis. Manis gurih ini nih kan lebih ke manis gurih.
Iya, jadi kan dapat manisnya dari unaginya deh. Ya belut lah. Anyway, udah lah ya, kayak gitu dulu ya. Ya. Maksudnya kita bakal lanjut lagi jalan-jalan kota Shanghai, cari kuliner lagi yang enak-enak. Bye-bye. Oke guys, kita udah sampai di People Square. Ini kayaknya di parknya atau di gardennya gitu. Tapi di belakang gue nih kayak banyak banget burung dara ya, pigeon gitu. Lihat nih. Tuh, burung-burung lagi pada makan. Yang ini burungnya udah makan, tadi makan noodle. Terus di pohon juga tuh banyak. Tuh, kelihatan nggak sih kalian? Tuh ada yang lagi pacaran juga tuh, lihat tuh, dikejar-kejar. Tuh, ini kayak Livia waktu ngejar-ngejar aku nih. Ya, lihat tuh. Enak aja lu sembarangan. Lagi mau kawin dia. Ini ada dancing fountain nih. Terus. Kamu jadi ballerinanya. Jadi dia sesuai irama lagu gitu. Iya. Gimana kita sekarang? Kita udah sampai di Xintiandi yang artinya tuh dunia baru. Jadi ini tuh tempat jalan-jalan di Shanghai yang terkenal karena dia menggabungkan arsitektur yang apa ya, kayak modern tradisional gitu. Ada sejarahnya juga, Liv. Jadi dia katanya ini partai komunis Party pertama kan. Tapi sekarang tuh menariknya ya, di alley ini nih dijadiin kayak tempat-tempat kayak jualan makan gitu loh. Gak cuma itu doang sih, misalnya kayak spa juga ada nih. Misalnya kayak depan gue nih ada aromatic spa. Terus habis itu di sana tuh kalian bisa lihat gak sih kayak ada shake and shake. Terus ada filmat. Lalu dari gang situ tuh keluarnya langsung kayak jalan gitu tuh. Ada orang jalan-jalan. Terus ini I don't know, I think kayak ini main street gitu deh. Kalian cewek-cewek pasti suka deh kesini. Cantik banget tempatnya, terus banyak bunga-bunga. Kayak berasa kayak lagi fall gitu nggak sih, Liv? Lihat tuh, atasnya juga tuh. Oke, Liv, kita udah sampai mana sekarang nih? Kita udah sampai di Tianzifang. Iya. Ini dia kayak gang jadulnya Shanghai gitu lah. Oke. Di sini banyak yang jual oleh-oleh, makanan, gitulah. Banyak souvenir juga sih. Beda sama yang sebelumnya kita visit ya. Aduh, hujan Sebelumnya- lagi guys. Yang sebelumnya tuh kayak lebih modern, kayak lebih tradisional gitu sih. Tuh, kayak gini nih. So cute. Aku tuh cuma pikirin tau kayak apa tuh, kayak gang di Jakarta, tapi semua orang tuh tiba-tiba jadi jualan gitu loh. Iya ya. Gang-gang jadul dijadiin tempat wisata gitu ya. Iya betul. Nah, terus lu keluar dari gang nih, keluar langsung kayak shopping mall gede gitu lah. Enggak sih? Hai, sekarang lagi misah sama Dias. Gue cobain nih yang fried dumpling. Ini enak banget. Dalamnya tuh banyak kayak kaldunya gitu loh, jadi lu seruput dulu. Dalamnya tuh daging kayak gini. Gue pesen 2, yang isinya daging sama isinya sayur. Dagingnya enak banget sih. Karena daging sini tuh kayak lembut banget. Day 3 kita di Shanghai nih. Sekarang kita mau cari breakfast dulu ya, Liv. Ya. Karena kita sempat cari di daerah sana-sana tuh ada kayak kedai nasi goreng gitu. Karena di sini tuh hampir semuanya tuh makannya lamien, xiaolongbao, dan kita bosen biasa perut nasi. Jadi kita mau cari makan nasi dulu di daerah sana tuh. Kalau kalian lihat ya, nyebrang sebelah sana, Dekat hotel sih. dekat hotel.
Dan cuacanya ternyata masih dingin, Liv. Cerah Pagi, sih, cerah tapi dingin. Kita underdress gak nih? Lumayan. Lumayan. Mau balik lagi nggak ambil baju? Apa nggak usah? A few moments later. Oke, kita udah kembali. Kita pakai warmer clothing. Tadi pikir kayak nggak bakal dingin soalnya, Liv ya. Oke lah, kita sekarang menuju abang nasi gorengnya. Kita kabarin lagi kalau udah sampai ya. Nah ini kita udah sampai tempatnya, namanya itu Shu Chai Ji. Dia buka dari jam 7.10 sampai jam 7.30. Ini dari kemarin nih tempatnya tuh ramai banget. Cuma kita awalnya nggak yakin, tapi sekarang kita karena udah 2-3 kali bolak-balik, jadinya kita yakin kita mau coba. Oh iya, dia tuh udah dari 1980, udah ada di sini. Tapi sih lihat dari antrian yang panjang kayak gini sih harusnya enak sih harusnya. Oke. Jadi caranya itu kita bukan ngantri dulu sini, tapi kita ke dalam ketemu sama II yang itu tuh, terus kalian pesen maunya yang mana aja gitu. Cuman karena dia ada tulisannya itu bahasa Inggrisnya, jadi kita tinggal tunjuk-tunjuk doang. Harganya itu kita pesen 3 macam yang recommendednya dia, cuman habis $37. Finally, makanan di sini udah ada 3 nih. Nasi goreng ini yang paling terkenal banget di Shanghai. Terus habis itu ada beef soup, curry soup. Tapi sebenarnya nggak kayak curry sih ya. Iya, harus coba dulu sih. Ini tadi dimasaknya Iya. Bukan Michelin Guide, tapi ini approved by the locals. Soalnya rame banget sih. di setiap meja dikasih kayak sambal gitu. Sambal, ya. Kecil. Kita coba, this one. Coba-coba. Itu yang apa namanya, dalamnya tuh biasanya tuh kayak banyak supnya gitu loh. Waduh, Hmm. hati-hati panas loh. Coba panas. Dia tuh yang spesial karena bawahnya garing banget. Ini yang spesial Shanghai nih, kan? Panas ini. Kulitnya tipis. Jusnya keluar. Oh, enak loh. Tuh. Disirup dulu, diselup dulu. Oh, Dalamnya tuh kayak full of kayak gini nih. Yang lain nggak? Coba kita asap. Luarnya nih kayak apa ya? Saya bilang kayak bakpao gitu ya, lebih cuman di pan fried gitu ya. iya, betul. Dikasih wijen, terus dikasih daun bawang gitu. Dan pakai banyak minyak. Kalau kayak untuk harga segini sih ini oke banget sih. Kamu mau coba nasi gorengnya nih? Wanginya kayak Dia tuh pakai sayur asin nggak sih? ada dikit kayaknya deh. Sayur asin dikit ya? Baru pertama kali sih makan kayak gini. Jadi dia tempatnya tuh nggak terlalu gede, benar-benar kayak kedai. Cuma ada 1, 2, 3, 4. Belakang gue 1, sebelah 1, sama sebelah 1. Kedai banget sih. Cobain. Nih sambal cabenya Cina. Tumben sih kali ini cobain. Lihat biasanya tuh kayak chili oil gitu loh. Terus kayak gini. Rasanya kayak sambal terasi, cuman lebih asin. Kayak merek yang Cina itu Laumanpo ya, apa ya? Ada kayak merek Cina gitu yang di botolan, yang biasanya tuh ada gambar kayak oma-oma gitu. Namanya apa sih, Laumanpo gitu, mirip banget kayak gitu rasanya. Oh ya? Aku nggak tahu malah ada sambalnya. Oke, kita udah sampai nih ke next destination. Ini bakery yang Livia mau cobain, namanya Fufu Bakery. Kayak gini nih, dia mulainya dari harga 7 yuan sampai 12 yang paling mahal. Terus dia jual bakery yang lain juga, ada yang harga 6,
9, ada 12. Nah ternyata kalau mau pesen tuh yang harganya 9 yuan, yang sebelahnya yang ada tulisannya pineapple oilnya, ternyata dia tuh ada butternya gitu dalamnya. Nah tuh kayak gini. Tadi minta dipanasin di microwave gitu. Nah terus uniknya tuh sini dia bawahnya tuh soft banget. Ini atasnya yang kayak crunchy-nya gitu. Cobain? Ya cobain. Cobain. No. Kita di mana sekarang? Kita sekarang udah sampai di 1000 Trees namanya aja tuh dia sebenarnya mall. Tapi di luarnya itu arsitekturnya bagus banget guys. Terinspirasi dari Hanging Garden of Babylon. Babylon bukan bacanya. Ya itulah. Babylon ada Pinocchio. Ya kayaknya itu salah satu 7 keajaiban dunia kan. Jadi dia ini keberlangsungan gitu ya. Sustainable gitu. Karena semuanya pohonnya tuh hidup gitu loh di atas. Terus semuanya tuh hanging gitu lihat di atas. Bagus banget. Makanya namanya 1000 Trees tuh. Jadi tuh ini dibangun di sepanjang sungai Suzhou. Nah sungainya ini, itu dia tuh, Suzhou River Bund. Nah ini sungainya nih. Terus di sekitarannya tuh ada kayak apartemen gitu. Iya. Mungkin kayak harus beli satu apartemen di sini lah. Yuk! Biar bisa ngeliat sungai Suzhou tiap hari. Kurang lebih kayak gitulah ya. Hari terakhir Livia di Shanghai, tapi cuma Livia doang yang pulang karena aku stay. Enak aja, gak boleh. What's this? Anyway, ini hari terakhir, terus kita mau strolling around di mana, Liv? Namanya? Yuyuan Garden? Yuyuan Garden. Flightnya tuh jam 7 malam. Ya. Terus kita udah harus check out jam 12. Jadi kita kita punya berapa waktu ya? Sekitaran 5 jam lah ya. Iya. Di sini buat jalan-jalan. Strolling around aja deh yang dekat hotel biar nggak capek. Iya. Jadi kita start our day kayak lumayan late karena kita mulai dari jam 12. Tapi Livia udah sempet ke pasar loh. Supermarket. Iya. Sama kalau gue beli oleh-olehnya di supermarket guys. Mereka juga ada tea wine juga sih dan murah-murah. Kayak 300-an mil gitu. Harganya 35 yuan doang. Soalnya di si Yuyuan Garden ini dia jual tuh harga dari 100 yuan gitu ya. Iya, terus dipakai kendi bagus sih, tapi kecil banget gitu. Iya, terus gue inget kayak 10 tahun yang lalu tuh gue sempet dibuatin kayak semacam karikatur muka-mukaan gue sama keluarga gitu. Sini ada, terus sekarang juga masih ada gitu. Mereka jualan produk yang sama. Ya kurang lebih gitulah ya. Sekarang kita lagi mau jalan ke Yuyuan Garden. Ini sebenarnya nyampe sih, deket banget dari hotel kita. Hotel kita tuh lumayan strategis juga loh guys. Kayak ke depan tuh cuma 1 kiloan. Yuyuan Garden juga 1 kiloan juga. Sama ke Nanjinglu juga 1 kiloan juga. Terus dia budgetnya tuh cuman up to 5 million ya. 5 jutaan per 3 malam. Dan ini paling the best value. Namanya SSAW. Ya kurang lebih gitulah. Terus salah satu mie kepiting juga, kita udah cek dia yang salah satu yang paling murah, cabangnya juga banyak. Kita pesan 2 menu, 1 mie kepiting, 1 lagi xiaolong pao gede gitu. Yuk. Creamy kepitingnya berasa ya. Cuma menurut aku masih enakan tempat yang pertama kita makan. Kalau ini kayaknya dia banyakan kepitingnya, daging kepitingnya deh. Kalau yang kita pertama makan tuh bener-bener telur kepiting semua gitu kayak kita jadi tahu gitu perbedaan kenapa dia bisa mahal banget, kenapa yang ini bisa setengah harganya gitu. Ternyata karena setengah harga dicampur sama banyak daging kepiting. Jadi kalau misalnya emang mahal ada kualitas. Oke, kita juga ada pesan xiaolong pao versi gedenya punya nih. Tapi dia nggak terlalu
Aku mikir tuh nggak yang terlalu gepeng ini sih, yang tebal dikit yang kita makan di Jakarta gitu. Tapi dia jiggly banget sih. Nah kalau makan ini dikasih sedotan. Cobain dulu. Jadi dia di dalamnya tuh kayak banyak supnya gitu. Makanya kita harus Sup kepiting ya. Enak nggak? enak. Enak. Enak kan? Ada daging kepitingnya juga dalam. Iya, sama lah kayak yang di Jakarta punya. Tapi dia nggak full of crab roll gitu sih, lebih ke daging kepitingnya. Tapi ada kaldunya gitu enak. Nah, ini kita masih di daerah pertokoan ya. Kalian bisa lihat gak nih, sebelum masuk ke Yuyuan Garden, ini ada yang jual restoran, ada hotel juga, ada yang jual souvenirs. Nah ini Yuyuan Gardennya nih. Ini dia, dan rame banget sama taruh sini. turis. Atas tuh. Jadi di dalamnya tuh kayak banyak kayak gang-gang juga ya, Liv. Terus kayak banyak yang jual souvenirs, banyak yang jual makanan juga. Cuman harganya lumayan iya. Gitu, jadi kayak kalian kalau misalnya mau yang souvenirs, makanan tuh kayak harus di luar dari area sini sih. BTW kita selama di Cina, kita pakainya aplikasi Cina, A-Map, karena kalau Google Maps di sini kurang akurat. Nah, kayak gini. contohnya kayak gini nih, A-Map. Lucu sih dia kayak ada kompasnya gitu. Aneh banget guys, sekitaran Yuyuan Garden nih. Cuman kalau malam dia bagus banget sih, karena bakal ada kayak lantern festival, nyala-nyala gitu, lampu-lampunya. Sebenarnya kayak buat kalian yang misalnya pengen tinggal di tempat yang di pusat keramaian, di sini kayaknya boleh juga sih, Liv. Ini banyak hotel yang ada di dalam Yuyuan Garden juga gitu. Iya tuh, cuman nggak tahu ya harganya ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke next destination. Kita bosan ke tempat yang turisti, kita mau makan aja. Ini tempat noodles house yang Livia mau makan. Apa namanya, Liv? Aduh susah namanya, Husilung Nongtang kalau nggak salah. Dia itu jualan mie Iya. pakai babi kecap sama rebung gitu. Dan uniknya di sini bisa free refill nasi dan mie-nya. Dia tuh rame banget, porsinya gede banget. Jadi pesannya satu aja terus bagi-bagi. Oke? Gitu ya. Jadi sebenarnya agak beda ya sama yang Shanghai punya dulu ya. Misalkan dia tipikalnya banyak kan tuh kayak crab roll gitu nggak sih di sini? Betul. Agak beda sih. Jadi penasaran. Kita bakal langsung skip video ini. Wih. Terus habis itu langsung masuk ke restorannya. Bye-bye. Antriannya panjang benar. Dia jam 14.30 sampai 15.30 istirahat. Jam bukanya ya. Ramai banget. Antriannya ngular banget dari sini sampai ujung. Sampai dalam juga malah yang antri. Oke guys, kayaknya ini bakal jadi penutup video kita selama kita jalan-jalan di China. Kita udah jalan-jalan kurang lebih 10 hari 9 malam. Dan ini atau 9 hari 8 malam udah kurang lebih. Kita bakal tutup video ini. So we'll see you guys di Jakarta lagi. Bye-bye.